Miskin ya. Alhamdulillah kita sudah pertemuan ketiga ya, dan ini semakin menantang karena kita berbicara terkait dengan sosiologi pemerintahan dan sudah masuk sesuatu yang inti kan gitu ya. Kita akan berbicara terkait dengan eh, pengelolaan ya, pengelolaan perencanaan. Ya kebetulan karena basis saya planning ya, mana-mana juga bisa. Istilahnya pendapatan juga bisa. Cuma kemarin saya kan mengajukannya dari perencanaan ya. Nah, dalam kita in practice gitu ya, kita kan yang jelas in touch kepada masyarakat gitu. Nah, eh, dalam upaya pembangunan. Nah, jangan lupa pembangunan itu yang adil eh, dan sejahtera lah kan gitu. Nah, agar sejahtera, adil, makmur dan sejahtera. Maka konsep kita gitu. Memang ujungnya itu sejahtera ya, tapi awalilah dengan yang namanya keadilan gitu. Jadi adil, makmur dan sejahtera. Makanya di konstitusi kan gitu ya, menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oke. Okay? Nah, di dalam perencanaan ada namanya itu kita sebut pembagian proyek pembangunan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kemarin kan sudah OPD. Nah, ini kita lihat bagaimana di konteks perencanaan desa. Nah, mungkin mahasiswa pada tahu bahwa ada namanya tingkatan perencanaan. Oke. Nah, baik dari level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, di desa pun sebenarnya terjadi dua perencanaan gitu ya. Sebenarnya di tingkat dusun dulu ya. Nah, di dusun itu sebenarnya wajib untuk dihadiri oleh salah satu aparatur desa. Oke, nah bisa kades, bisa sekdes, kaur-kaur dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada perencanaan yang di tingkat desa. Nah, setelah ya mungkin satu desa itu ada 8 dusun atau 4 dusun. Nah, dusun di dusun-dusun itu dulu ya, itu sekitaran bulan bulan 5 ya kurang lebih. Kemudian nanti ada musyawarah di tingkat desa. Nah, itu terjadinya bulan 6 sampai bulan 8. Nah, tapi yang musyawarah di tingkat desa itu wajib didampingi oleh yang namanya pemerintah kecamatan gitu ya. Nah, kalau di tingkat kecamatan berarti wajib didampingi oleh pemerintah di tingkat kabupaten kota. Artinya lembaga yang badan dinas yang core-nya itu nanti turun satu-satu ke ini ya, ke kecamatan ya. Nah, tapi di sini khusus kita akan bicara terkait dengan perencanaan desa, karena saya pikir untuk sosiologi pemerintahan kita perlu tahu bagaimana tingkat sosiologi masyarakat desa. Oke. Nah, di dalam perencanaan kita perlu tahu yang namanya masyarakat itu tipikalnya seperti apa gitu ya. Nah, umumnya di Indonesia ini ada terbagi beberapa kan gitu. Ada yang memang dia homogen. Nah, ini homogen ini artinya kan masih dalam konteks adatnya, sukunya itu masih satu lah. Contoh misalnya di Bali gitu kan, kemudian di Pariaman, di Padang, di etnis Batak, mungkin di Mojokerto ada. Nah, tapi dia lebih karakteristik, dia di situ ada namanya kepala adat gitu, tapi nggak semua seperti ini gitu ya. Nah, ada nenek mama di sana, ada aturan-aturan norma adat yang cukup mengikat kan itu. Nah, kemudian ada juga masyarakat di Indonesia kita ini yang sudah berbentuk heterogen, walaupun memang dia masih adat. Contoh di kami ya, Melayu campuran dengan Batak, campuran dengan Jawa. Nah, kita sama-sama ada adat istiadat, tapi kita punya juga norma di situ. Namun tidak diatur secara kompleks seperti yang desa adat yang saya maksud pertama tadi. Oke, itu ada dua contoh ya. Nah, kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini
mungkin nanti ditemukannya itu di daerah yang sudah mulai modern seperti city atau kota atau town gitu ya. Nah, tapi kalau village tadi ya itu masih umumnya masih heterogen lah kan gitu. Nah, kalau yang sudah mulai ke urban atau ke kota-kotaan, nah mulai dari pemikirannya sudah umumnya lah ya, saya nggak menjelekkan manapun, tapi lebih terbuka, lebih demokratis ya, lebih eh, mengutarakan pendapat ya. Nah, itu lebih heterogen dan lebih plural. Oke, lebih lebih apa lah ya, lebih kompleks. Oke, itu ada tiga. Oke, ini di masyarakat Indonesia semua. Oke. Nah, kemudian ada masyarakat Western konteks ataupun konteks dari negara maju gitu ya. Nah, eh, dan ini saya berbagi terkait dengan pengalaman dan penelitian saya ya di S3 ya, yang memang nyambunglah ke sosiologi, bagaimana nanti mana tahu mahasiswa di posisi saya gitu ya. Nah, kita membedakan antara Western context dengan Global South context atau negara dunia ketiga. Itulah yang tiga ciri khas tadi yang ada di Indonesia ini tadi. Nah, namun kalau kita melihat di level Western context ya seperti Amerika, Inggris dan segala macamnya, di tipikal yang heterogen plural tadi yang di perkotaan, dia mirip-mirip seperti itu namun sudah lebih advance lagi gitu. Makanya ketika di penawaran program ataupun kegiatan project development biasa kita sebut, dia selalu mengupayakan tindakan perdebatan kemudian retorika itu terjadi pada ranah formal. Oke. Nah, ini saya jelaskan ada ranah formal, ada ranah informal. Nah, kalau ranah formal itu contohnya yang terjadi pada musrembang des, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten. Nah, arti formal itu sudah ditetapkan jadwalnya, undangannya ditentukan, tidak ada yang tidak sesuai dengan jadwal, semua terstruktur, ada tata tertibnya dan sebagainya. Nah, itu kita formal kan gitu. Nah, ada juga biasa kita sebut dengan deliberasi, itu teorinya, namun di aplikasi praktis kita sebut dengan musyawarah. Nah, karena di sini perencanaan pembangunan, maka kita sebut dengan musyawarah pembangunan, maka sebutannya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan, bisa desa, kecamatan, kap, kabupaten. Oke. Nah, kemudian kita gerak pada level yang lebih detail lagi atau mikro, maka perencanaan di tingkat desa, kan gitu. Di tingkat desa di Indonesia akan lebih tampak informal. Artinya perencanaan itu bergerak pada nuansa informal. Berbeda dengan yang perencanaan bergerak pada dunia maju tadi. Nah, perdebatan itu terjadi pada ketika kita melaksanakan musrenbang itu gitu. Nah, berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Umumnya ya, karena ini penelitian dan praktis, artinya penelitian ini dilakukan oleh yang melakukan praktis gitu. Artinya kalau misalnya di akademisi itu sebutnya dengan mengkonseptualisasikan praktis gitu ya, praktik ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sebenarnya terjadi uh, uh, perubahan gitu ya dari negara maju dengan negara berkembang lah. Kan kita sebut kita negara dunia ketiga ya atau negara berkembang gitu kan. Ada di bawahnya lagi negara belum berkembang. Nah, itu biasanya under development ya, under development, development country kan gitu. Oke, satu lagi yang maju, develop country kan gitu ya sebutannya. Oke, jadi kita akan bahas terkait dengan kekuasaan dalam perencanaan desa.
Dan upaya kita agar nanti mana tahu nanti ditempatkan di aparatur kecamatan ataupun di badan yang mana menghadiri musrenbang tingkat kecamatan, tingkat desa itu sudah ada bekal lah dari kita kan gitu ya. Dan untuk wanti-wanti kan gitu ya. Dan mungkin ini juga terjadi di daerah mahasiswa kan gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dari bahwa perencanaan desa itu sangat penting gitu ya dalam konteks bottom up. Jadi kalau perencanaan itu kan ada yang namanya bottom up gitu ya, ada top down. Nah, kalau top down kan dananya seperti dana alokasi khusus, ya perencanaan PSN ya, pusat sentral nasional atau gimana gitu ya. Nah, namun untuk mengimbangi perencanaan yang berdasarkan keinginan rakyat ataupun masyarakat karena mereka sebagai subjek pembangunan apapun hasilnya nanti kan mereka yang merasakan. Maka perencanaan perlu juga yang namanya participatory planning atau merencanakan itu sebelum kegiatan difikskan dulu dengan memberikan unsur-unsur ide dari masyarakat. Nah, bergeraklah di situ teori participatory planning, kemudian di ranah deliberative planning. Oke. Nah, artinya perencanaan deliberatif atau perencanaan yang dibicarakan. Nah, nggak usah bingung-bingung. Contohnya adalah musrenbang. Nah, musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, di seluruh dunia itu dilakukan dengan proyek-proyek tertentu. Contoh di India ada PESA-X, CCNT, Zimbabwe, Chengdu, ada PB, participatory budgeting, artinya dalam merancang budget itu ya ada partisipatif di situ. Tapi pada intinya semuanya adalah musrenbang. Oke, nah di Indonesia juga ada namanya dana desa dan dana desa itu uh, dibicarakan penggunaannya karena dana desa itu adalah memang dana transfer ya khusus untuk desa walaupun memang penyediaannya melalui kabupaten nanti kabupaten setor ke desa tidak ada pengurangan di situ. Oke, nah di seluruh dunia berlaku teori bottom up planning. Oke. Nah ini nggak usah ya literatur review. Nah ini juga saya pikir nggak terlalu ini ya, karena ini penjabaran aja sebenarnya perdebatan gitu. Nah di sini dia. Nah teorinya, ketika di dalam pembicaraan ataupun demokrasi lah ya, karena ini kan teori dari ranah sosiologi ya. Oke, saya pikir ini perlu saya jelaskan sedikit di sini ya. Nah, di tahun 1986 itu ada namanya di tahun 1960-an ada namanya Habermasian atau Habermas. Oke, nama teorinya adalah apa namanya? Nama nama teorinya adalah communicative in action. Artinya ketika kita membicarakan sesuatu akan menjelaskan apa yang ingin kita lakukan. Oke, makanya communicative in action gitu. Nah, artinya segala sesuatu lebih baik menurut si Habermas ini adalah dibicarakan. Dan ini bergerak pada teori sosiologi. Nah, kemudian ada beberapa planner gitu ya, ada perencanaan. Walaupun sebenarnya dia di debat ya oleh Foucauldian bahwa belum tentu karena ada kekuasaan di situ. Belum tentu dengan komunikasi berjalan tindakan sesuai dengan aturan, tapi ada kekuasaan di situ karena ada di dalam contoh birokrasi ada hierarkis, ada strukturalis gitu ya. Nah, oke, itu perdebatan lah ya, perdebatan. Kemudian dari teori Habermas ini diambillah ke ranah perencanaan. Karena pada saat itu kan perencanaan memang suatu ilmu yang multidisiplin. Ada geografi, ada arsitektur, ada geodesi dan sebagainya, termasuklah teori dari sosiologi namanya demokrasi deliberatif gitu. Digerakkanlah oleh beberapa teoris perencanaan, Forrester, Fleischberg, Ines Boher dan Patsy Healy
Oke, nah namun itu kita melihatnya karena sudah banyak orang membicarakan pada ranah kota dan terbukti bahwa umumnya itu memang berlaku pada apa namanya ranah formal gitu. Nah, dan ini memang berlaku di dunia mereka gitu. Namun belum belum banyak yang melihat di dunia di belahan kita gitu ya. Karena pada di kita pada umumnya ya eh, masyarakat di kita ya yang paling bawah kanan merah dominan menggunakan arena informal dalam mengungkapkan gagasan gitu. Terkadang mereka malu ataupun karena kemampuan deliberatif atau kemampuan berdebatnya kurang atau kemampuan berretorikanya kurang atau pengetahuannya substantifnya kurang dan sebagainya. Banyak yang menyebabkan itu sehingga mereka itu nggak pede gitu. Nah, secara sosiologi dia tidak pede untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke. Di samping itu ada namanya patrilineal, ada namanya em, apa namanya kekuasaan-kekuasaan ya mungkin dari pemilik lahan, ada patron klien, ada karena dia tokoh masyarakat. Jadi yang nggak tokoh masyarakat ini secara sosiologis minder gitu. Makanya timbullah teori inklusivitas, inclusive in planning. Artinya orang-orang yang tidak punya kuasa itu lama kelamaan akan minder bergerak pada atau memasuki arena perencanaan itu. Arena perencanaan itu maksudnya ya musrenbang itu gitu ya. Nah, minder dan lama-lama termarginalkan atau terjauhi dari jangkauan kekuasaan ataupun jangkauan dari musrenbang sehingga usulan-usulannya itu tidak banyak yang tertampung ke dalam draft ataupun dokumen perencanaan gitu. Jadi secara sosiologis kita perlu lihat bahwa masyarakat kita masih banyak yang merasa minder. Untuk apa? Mengungkapkan pendapatnya. Secara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita tuh ya wajib mengungkapkan pendapat dan merupakan kebebasan masyarakat Indonesia gitu. Nah, bagaimana ini kita lihat secara lebih detail. Oke. Nah, menurut teori, hmm, oke, ini saya jelaskan sedikit teori ya. Nah, ada namanya teori DIAD atau Diversity Interdependence, kemudian Authentic Dialogue. Nah, tujuan kita adalah authentic dialog, gitu. Artinya dialog yang autentik dalam membicarakan proyek pembangunan. Ya, kalau proyek pembangunan itu yang saya maksud itu artinya proyek bisa fisik ya, kemarin sudah saya jelaskan, bisa ekonomi, bisa apa namanya ekonomi sosial ya. Nah, jenis-jenis proyeknya kemarin sudah saya sampaikan ya. Kalau lupa fisik, jembatan, jalan, hot mix sebagainya. Kemudian ada ekonomi bantuan alsintan, alat mesin pertanian, kemudian bisa bantuan permodalan, bantuan hewan, traktor, bisa apa namanya UMKM perindustrian perdagangan dan sebagainya. Kemudian ada sosiologi terkait dengan keagamaan, musola, terkait dengan hari-hari besar, kreativitas masyarakat, kemudian ada kelompok pemuda dan sebagainya. Nah, proyek-proyek itu ya dibicarakan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Oke, tingkat desa lah kan itu. Nah, menurut teorinya itu akan terjadi pembicaraan yang baik atau dialog secara otentik. Oke, arti dialog otentik ini artinya kita tuh mengungkapkan sebenarnya itu kita tuh pengen ini gitu. Nah, misalnya kita tuh sebenarnya pengen hot mix di jalan ini, di dusun ini, berapa tebalnya, berapa panjangnya. Nah, itu yang otentik. Namun, karena di situ ada kekuasaan, arti kekuasaan ini bisa ditimbulkan oleh patron klien,
bisa dari tokoh masyarakat, bisa dari jenjang hierarki kepala dusun dan sebagainya. Artinya dia punya pamor sehingga menutupi dialog otentik yang seharusnya dibicarakan peserta yang berada di dalam itu. Gitu. Oke, nah artinya kalau tahu ya masyarakat kita kan ya masyarakat patrilineal gitu ya, dan ya engge-engge saja lah tanda kutip kan gitu misalnya. Nah itu untuk menghindari itu maka diperlukan autentik dialog. Karena nanti kalau tidak terjadi yang disampaikan dia nanti kan terakhir laporan tidak sesuai pembangunan dan sebagainya macamnya kan gitu. Nah menurut teori ya apa namanya diperlukan dua untuk menciptakan authentic dialog. Yang pertama diversity atau sesuatu yang bermacam-macam ataupun kepentingan yang bermacam-macam, kepentingan yang apa namanya diverse, bermacam-macam lah ya. Kemudian bisa juga kita bilang variasi atau variatif ya, kepentingan yang variatif. Kemudian ada interdependence of interest, kepentingan yang saling bergantungan ataupun bergantung. Artinya, misalnya di dalam satu um, dalam satu musrenbang itu ada 100 orang, terdiri dari 5 dusun ya. Kalau 100 orang berarti bagi 5, berarti 20 5 dusun. Nah, jelas mereka dari tipikal spasial yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kemudian keinginan yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan diversity of interest, perbedaan kepentingan. Nah, di sisi lain, sesama mereka juga sebenarnya bergantung-gantungan. Kenapa? Karena mereka memperebutkan kue pembangunan yang sama ataupun keuangan yang sama. Contoh, dari 100 orang tadi kan perwakilan dari 5 dusun, berarti 20 orang satu dusun misal. Nah, kemudian eh, yang mau dibagikan adalah 1 miliar. Secara proporsional, kalau kita tidak autentik dialog, ya tidak melakukan autentik dialog, ya sudah kita tinggal bagi saja 1 miliar itu dengan 5 dusun, ya 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta, selesai cepat pulang kan itu. Tapi bukan itu yang diinginkan pemerintah. Kita perlu namanya dialog yang autentik di mana sebenarnya isu yang terdalam itu di mana? Di dusun mana yang sebenarnya ada isu terbesar? Nah, diarahkan sebagian besar uang di situ karena pasti isu yang paling besar memakan biaya yang paling besar. Apalagi kalau misalnya isunya jalan, banjir, jalan pecah, kan gitu. Nah, yang mana kalau jalan pecah itu menghubungkan seluruh dusun. Nah, itu duluan kita bantu, itu duluan kita kasih kerjaan untuk dilaksanakan gitu. Itulah baru namanya authentic dialog. Artinya ada sesuatu yang proporsional di situ, bukan bagi rata itu. Nah, ketika antar peserta ini sudah mengerti bahwa mereka itu um, sebenarnya ya terdiri dari beragam kepentingan dan ternyata mereka juga memperebutkan keuangan yang sama, maka mulailah di situ mereka berbicara secara otentik. Dengan apa? Dengan mengeluarkan keluhan bahwa kami itu penting. Karena apa? Karena ini, karena ini, karena ini gitu. Oke. Nah, timbullah otentik dialog. Baru kita analisis yang mana yang benar-benar penting, yang mana yang kurang sebenarnya kurang penting gitu. Nah, baru masuk dari authentic dialog itu mulailah kita untuk belajar creativity, penghubungan relationship, reciprocity dan sebagainya. Nah, setelah ada di authentic dialog, saling memahami, barulah timbul share identities ataupun identitas kita ataupun kebersamaan kita itu sudah kita share ataupun ya kita tuh ya udah nggak apa-apa. Kamu tahun ini tahun depan bagian saya gitu. Nah, seperti itu ada tenggang rasa di situ. Nah, barulah timbul inovasi dan sebagainya. Teorinya seperti itu. Oke, bisa juga terjadi. Oke, tapi ya mungkin aja, tapi ya bagaimana masyarakatnya, nah nanti kita lihat kan gitu ya.
Nah, arena informalnya itu ya forum di tingkat dusun, ya pertemuan antar aktor, kemudian kelompok perempuan, kelompok kepemudaan, organisasi, dan invisible actor. Nah, di sini ada sebutan invisible actor. Nah, ini yang menarik di sini. Ternyata perencanaan di tingkat desa itu bisa dipengaruhi orang-orang yang berada di luar dari desa itu, gitu. Namun dia memiliki kekuasaan yang yang besar gitu. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan gitu ya? Kekuasaan adalah ya, nah di sini kita lihatnya kekuasaan memiliki tiga tingkatan ruang dan bentuk. Hmm, Kekuasaan ini jangan di bahasa Inggris kan ada namanya power ya. Nah, kalau misalnya power itu nanti pikir istilah kelistrikan, bukan. Ya, kekuasaan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Itu yang disebut dengan kekuasaan. Karena apa? Karena dia ada duit atau kan ada sumber daya dia yang bisa dieksploitasi untuk orang lain sehingga orang lain itu terpengaruh olehnya. Bisa karena duit, bisa karena kebaikan, bisa karena kepiawaian, bisa rajin membantu orang gitu dan banyak gitu, bukan hanya material gitu, tapi immaterial juga lah gitu. Nah, bisa karena jabatan, mungkin kepala desa, ketua organisasi, kepemudaan, ketua kelompok perempuan ya dan sebagainya. Oke, nah kita membedakan di sini ada ternyata arena informal ataupun yang berada di luar dari musrenbang itu yang ternyata mempengaruhi jalannya perencanaan desa itu ataupun musrenbang des itu. Tapi mempengaruhi seperti apa? Nah, ini kita lihat. Oke. Oke, ini enggak ya, lanjut aja. Ini enggak metodologi pengolahan data, tidak. Langsung masuk praktis saja kita ya. Nah, ini sebenarnya mekanisme. Kalau ada yang pengen nanti saya kasih apanya lah ya. Um, nah, kalau di dana desa itu ada beberapa tingkatan fase ya, perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, perencanaan desa itu, musrenbang itu berada pada fase pertama, terjadinya di bulan Juli sampai dengan Oktober sebelum tahun pelaksanaan. Nah, nanti hasilnya itu terbagi dari beberapa. Contoh yang didanai oleh APBDes ya dan didanai oleh yang namanya APBD atau APBN atau APBD provinsi. Nah, kalau yang di APBDes misalnya kita Juli 2024 ini, berarti kita bilang yang didanai APBDes. Oh, berarti yang di untuk 2024. Tapi kalau kita proyek yang didanai oleh APBD provinsi, kabupaten, ya nasional sekalipun ya. Nah, kalau lolos itu di tahun 2026 karena musrenbang kecamatannya kan bukan di tahun ini nanti ya musrenbang desanya aja yang di Juli. Artinya nanti kan cairnya di bulan 1 2025, artinya khusus keuangan yang bersumber dari APBDes itu dianggarkan di 2025. Tapi untuk APBD kabupaten kota itu nanti untuk di 2026 proyeknya. Jadi hati-hati juga ke desa ini, jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai salah sasaran. Nah, ada tipikal-tipikalnya. Kalau misalnya di tingkat desa, proyeknya itu kan memang yang di bawah 500 juta gitu ya. Nah, karena dia juga maksimal kan paling ya 1 sampai 3 miliar gitu ya, nggak akan bisa juga nampung. Tapi kalau misalnya kabupaten kota kan ya bisa sampai 120 miliar, 60 miliar untuk fisik ya, jadi bisa dibagi-bagikan. Jadi tergantung kepala desa lah kepiawaiannya untuk meningkatkan pembangunan di wilayahnya gitu ya. Apakah melalui servis atau segala macam lah ya. Nah, kendalanya, nah gitu. Kendala dari apa
dana desa ini ada dominasi elit lokal. Nah, siapa elit lokal ini? Itulah dia tokoh masyarakat, tokoh agama, bisa pemilik lahan, karena di situ ada patron klien dan sebagainya, gitu ya. Ketua-ketua lah kan gitu ya. Kemudian ternyata ada eh, dana desa ini yang di luar bidang prioritas gitu. Jadi setiap tahunnya ada prioritas dikasihkan Kementerian Keuangan atau Kementerian Desa gitu ya, kesepakatan lah. Contoh beberapa prioritas yang nggak boleh tidak gitu ya diadakan. Dulu masa COVID, berarti bantuan untuk pas untuk masa COVID. Kemudian ada stunting, kemudian pemenuhan gizi itulah stunting, kemudian ada beberapa kegiatan sosial lainnya gitu ya, kebencanaan juga termasuk gitu. Nah, jadi ada sesuatu yang prioritas, namun ternyata ada juga yang enggak mematuhi itu gitu, dan di luar bidang prioritas gitu ya. Contoh ya pembangunan yang sebenarnya nggak perlu, pembelian barang-barang yang sebenarnya sudah ada, nah itu di luar bidang prioritas ya. Kemudian tidak berimbang. Bisa juga kasusnya tidak tepat sasaran, bisa juga artinya yang mendapat bantuan dana desa itu ya kronik-kronik Pak Kades atau Pak Kepala Dusun dan sebagainya. Kemudian bisa tumpang tindih. Nah, ini yang proyek 2025 yang sudah didanai kepala desa diusulkan pula lagi ke proyek 2026 di tempat yang sama, judul yang sama. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi sekarang sudah apa lah ya, sudah mulai jarang lah ada seperti itu. Karena kita kan sudah namanya SIPD ya, Sistem Informasi Pembangunan Daerah gitu. Jadi terbuka dia. Ini kebetulan lokus ya Kabupaten Langkat. Ini contoh pengumpulan data kalau nanti mahasiswa ini ya meneliti. Nah, di sini praktisnya nih. Hasil pertama ada kemampuan kekuasaan aktor. Nah, aktor-aktornya ini ya, oke, saya nggak tahu nih Pak Loben atau belum. Oh ya, sudah mau Loben. Sebentar ya, saya ambil tes. Jadi nanti akan ada 3 jenis kekuasaan yang mana kita sebagai birokrat atau planner harus mengetahui, harus ngeh sebenarnya perencanaan ini memang dibutuhkan atau tidak. Ada kira-kira potensi kecurangan atau tidak, ada potensi karena kekuasaan atau tidak. Nah, di situ kepiawaian kita ya. Ya caranya ya membanding-bandingkan, lihat lapangan, kemudian cek apa yang disampaikan masyarakat, kemudian lihat anggaran, nah dan sebagainya gitu ya. Karena kan semua masyarakat pengen kegiatan pembangunan itu ataupun project development project itu berada pada lokasi dia ya. Tapi kita sebagai planner ya perlu mengetahui bahwa untuk menjamin kehidupan yang lebih berkelanjutan, maka sumber daya kita proporsionalkan. Tidak boleh banyak di satu aja karena belum tidak ada alasan tertentu, hanya karena dekat dengan ini nggak boleh gitu ya. Kita adil, makmur, sejahtera ya. Oke, ini ada beberapa aktor ya. Um, Perwakilan kabupaten. Nah, kedudukannya saya nggak bahas, sumber kekuasaan, kapabilitas. Nah, kapabilitas ini penting ya. Regulator lokal lah kan gitu ya. Untuk kabupaten dia memberikan secara teknis SOP apa-apa yang dilakukan terkait dengan pencairan, pelaporan, sebagainya. Kemudian ada perwakilan kecamatan. Nah, oke. Untuk musyawarah desa nih ya, maka kan ada perwakilan kecamatan. Nah, kalau perwakilan kabupaten itu ada, misalnya kan ada 4 desa. Nah, nanti di satu kecamatan itu kan 4 desa. Nah, nanti untuk menandai bergulirnya musrenbang des di tingkat kabupaten, maksudnya di seluruh
wilayah desa-desa di kabupaten, maka di setiap kecamatan itu digabungkan. Misalnya ada satu desa yang musrenbang, kemudian nanti ada datang, ya ini seperti kick off-nya lah ya. Nah, kades-kades tuh datang di tempat yang melaksanakan yang kita tunjuk menjadi yang pertama gitu. Habis itu baru gulir ke desa 2, ke desa 3, dan ke desa 4. Nah, ini cukup diwakili oleh perwakilan kecamatan. Tapi yang pertama tadi ada turun ataupun ada hadir perwakilan dari kabupaten ya, biasanya itu dari PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ya, kemudian ada dari Bapeda gitu ya. Nah, kemudian perwakilan kecamatan, oke, kemudian kepala desa juga ada, kepala dusun juga ada, aparatur desa, apalagi ya anggota BPD tahu kan? Nah, Badan Perwakilan Desa gitu ya, ya DPR-nya desa lah kan gitu. Kemudian anggota LPMD, nah ini yang bagian bekerjakan apa ya, proyek segala macam ya, memberikan usulan proyek. Kemudian ada edit lokal. Nah, ini edit lokal ini. Pengaruh kemasyarakatan, martabat, kekayaan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Ya. Ada perwakilan perempuan juga ada. Tim pelaksana kegiatan masyarakat. Ya, TPK ini tim pelaksana kegiatan ya. Nanti kalau proyeknya udah ACC, terus nanti waktu kegiatan mereka nih yang ngerjain. Nah, ngerjain bukan mereka secara langsung orang per orang, tidak. Mereka nanti yang meng-hire siapa masyarakatnya yang untuk bekerja gitu ya. Kemudian masyarakat perwakilan dusun. Nah, ini ya peserta lah ya. Nah, dari beberapa aktor tadi ada kapabilitas, ada sumber kekuasaan, ada kedudukan gitu. Ada yang fasilitator, kemudian kedudukan yang fasilitator, sumber kekuasaan yang pengaruh hierarkis. Nah, kemudian kapabilitasnya regulator lokal, atau dia mengatur gitu ya. Tapi posisi regulator lokal itu kan posisinya makro gitu ya, masih makro. Oke, nah ini fungsi-fungsinya ada yang pelaksana, ada yang membuat perjanjian kontrak ya Kades, kemudian ada pelaporan, aparatur administrasi, ada pengawas kegiatan, ada pengusul kegiatan, ya ada yang pengusul kegiatan dan pengawas di masyarakat, ada yang sebagai pekerja juga, gitu ya. Kalau masyarakatnya yang mau ya kerja, namanya padat karya ya. Oke, nah ini kemampuan kekuasaan aktor. Nah, peran dominan. Satu, patron klien. Orang-orang kaya desa, ya, orang-orang kaya baru gitu, mempunyai apa namanya, apa namanya, eh, upaya ya mereka dalam mempengaruhi proyek pembangunan. Contoh jalan dusun, jembatan, sarana air bersih, gedung PAUD. Mempengaruhinya apa gitu? Posisi lokasi yang akan dibangun gitu ya, jumlahnya, di mana letaknya. Nah, itu akan mempengaruhi dia gitu ya. Ya dia dekat dia aja sama keluarganya atau gimana. Nah, itu bisa bisa bermanfaat bagi dia kan gitu. Nah, ini peran dominan gitu ya. Nah, itu didapat dari apa kekuasaan itu? Dari patron klien. Nah, arti patron klien tahu kan, ada yang jadi patron, ada dari klien. Artinya kalau yang biasa nonton Yakuza, nah itu ada bos, ada atau pemimpin, ada pengikut. Nah, itulah klien itu pengikut, bos itu yang memimpin, itulah patronnya. Nah, cara mekanismenya pemimpin menjamin keamanan, kemudian klien menjamin pelayanan gitu. Namun tetap pemimpinnya itu ya patron, ya. Nah, kekuatan ekonomi dan penguasaan material mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, karena ada patron klien ini, maka mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang seharusnya ke dusun A bisa berubah ke dusun B karena terlalu besar kekuatan patron tadi, gitu ya. Nah, kemudian elit lokal juga uh, ada pengetahuan lokal dan keahlian komunikatif. Nah, lokal juga ngerti ya yang namanya berbicara dengan baik kepada masyarakat karena dia memang tinggal di situ gitu ya. Nah, artinya ya dia
memiliki keahlian komunikatif yang baik, juga pengetahuan lokal. Arti pengetahuan lokal ini ya secara spasial, secara keagamaan lokal, ya norma-norma di masyarakat dan sebagainya lah kan gitu. Nah, pengaruh mereka adalah mensugesti opsi-opsi proyek yang dianggap lebih dibutuhkan. Kemudian mensugesti arah proyek itu kemana. Nah, jadi secara sosiologi nanti mana tahu Mas Mbaknya nanti sebagai fasilitator ya, mana tahu mahasiswa nanti dilibatkan, harus tahu itu sosiologisnya. Kepentingan jalan dusun di dusun 5 ini apakah sudah memang benar-benar didasari aspirasi masyarakat atau tidak. Nah, itu dipikirkan aja itu 2 kali, 3 kali ya. Yang mungkin juga dengan langsung berpikir itu bisa dapat, tapi harus ada data. Oh, memang ternyata di sana belum ada jalan dusun. Wajib kan gitu. Harus ada jalan dusun yang sudah ditonton lah ya. Oke, yang sekarang arenanya ya, arena pembangunan, membangun pengaruh. Nah, mereka tuh membangun pengaruhnya ya, yang elit lokal tadi ya, membangun pengaruhnya melalui 3 dimensi. Nah, yang pertama tingkatan, kemudian bentuk, kemudian ruang kekuasaannya. Kalau tingkatan ya ada lokal, nasional, global. Berarti kita yang lokal kan itu. Kemudian bentuk tampak jelas dan tersembunyi. Nah, kalau yang dimaksud dengan ada visible, hidden, invisible kan gitu. Visible artinya bisa dilihat, tampak jelas. Itu artinya bentuk yang sebelah kanan ya. Arti visible tampak jelas, berarti posisinya formal. Kegiatannya di Musrenbang Des, di aula kantor desa. Nah, kemudian ternyata ada hidden di situ, kekuasaan yang tersembunyi. Nah, ini yang merupakan terjadi di musyawarah di dusun di sekitaran jalan desa gitu. Ada persawahan, mereka kumpul-kumpul, ada di warung, ada di pos-pos dusun. Oh, nanti kamu tolong kalau hadir di dalam Musrenbang Des, tolong bangunkan spam atau tolong bangunkan tower GSM Telkomsel ada di sini kurang baik. Nah, tapi mereka belum tentu hadir di ranah yang visible, yang kiri, yang kuning, karena mungkin mereka malu, segan. Jadi terakhir timbullah inklusivitas dalam perencanaan. Artinya perencanaan itu tidak mencakup orang-orang yang termarginalkan atau yang kekuasaannya kurang ataupun yang memang nggak vokal pada suatu pelaksanaan kegiatan ya seperti itu. Nah, di sini nih yang paling jago nih, ada namanya invisible actor. Karena dia kekuasaannya tinggi, ya bisa jadi karena jabatan gitu ya. Maka dia walaupun bukan orang desa itu, bisa mempengaruhi proyek itu, bisa mempengaruhi jenis proyek yang akan lebih baik digunakan. Kan gitu. Nah, namun dia sebenarnya tidak berada pada desa itu dan dia tidak mengikuti arena visible, tidak mengikuti arena musrenbang. Tapi dia ucuk-ucuk tiba nanti pas mau finalisasi, dia bisa menggerakkan proyek itu dari desa A ke desa B, kalau dari desa B ke desa C dan sebagainya. Ya, nah itu saya kasih jelaskan ya di sosiologi itu ya ada ini, ada kalau kita belajar sosiologi ya kita misalnya raut wajah orang ataupun teman itu senyum. Senyum itu adalah visible. Nah, artinya bisa kita lihat. Tapi apa yang ada di dalam hati di mana kita itu yang disebut dengan hidden, tersembunyi gitu ya. Nah, kalau invisible ya, nah itu memang sama sekali tidak terlihat gitu ya. Oke lah, misalnya di hati kita tuh apa yang kita ingin orang kan nggak bisa tahu. Nah, bisa juga antara hidden dan invisible. Tapi yang jelasnya itu kan invisible. Mungkin bisa aja hidden ini atas dasar
pengaruh orang lain gitu ya. Jadi terbelah lagi dia tuh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini baru ada namanya lapisan kekuasaan dalam perencanaan deliberatif. Nah, perhatikan itu ada 3 sebelah kiri, ada 3 sebelah kanan. Dalam memahami yang namanya perencanaan desa, pada konteks global South, dalam hal ini Indonesia, ya, membantah bahwa apa yang terjadi yang disampaikan Patsy Healy yang di sini tadi, oke, nah, jauh ya, terlalu jauh ya. Yang ini tidak terjadi di Indonesia, mungkin ini hanya berpengaruh di Amerika gitu atau di Inggris gitu ya. Nah, namun di Indonesia ini terjadinya itu adalah seperti model ini gitu. Ada ruang policy making, berarti yang terjadi power satu atau kekuasaan tingkat satu. Kita sebut kekuasaan tingkat satu adalah mencari tahu dalam keterbukaan atau figuring out in openness, ya gitu. Nah, di dalam keterbukaan ini ya ada teori DIAD berlangsung memang gitu. Tapi bukan berlangsung seperti yang berlangsung di dunia ya dunia barat gitu. Nah, kan untuk membuktikan itu maka kita sebutlah ada power tingkat dua gitu di luar dari perencanaan di policy making, di luar dari musrenbang. Kita sebutnya dengan menggiring keinginan. Nah, menggiring keinginan ini terjadi di musyawarah tingkat dusun, pertemuan antar golongan, antar ibu-ibu. Ini menggiring semua nih. Nanti kalau kau hadir di sana, nanti bilangkan ini ya dan ini ya dan sebagainya. Nah, ini terjadinya di luar dari musrenbang itu, bisa di musyawarah tingkat dusun, kan tidak terjadwal, tiba-tiba udah besok ke rumah kita bicarakan masalah apa yang mau diusulkan gitu ya. Nah, namun bedanya kalau di power satu policy making itu ada diversity, ada interdependence, ada authentic dialog. Tapi kalau di power tingkat dua ya itu cuma hadir adalah diversity, kepentingan yang berbeda-beda, dan interdependence, bahwa mereka mengakui bahwa memang ketergantungan gitu ya. Namun tidak terjadi authentic dialog itu. Karena apa? Karena elit lokal sudah bergerak di situ melalui informality dan hidden power gitu. Nah, maka turun sampai ke bawah. Nah, nanti nanti biar jago nih, mana tahu ada yang lanjut ya S2, S3 gitu ya. Nah, ini sampai sedetail ini kita menggerakkan itu ya. Kemudian ternyata uh, deliberasi itu tidak berhenti hanya pada power satu, power 2. Setelah kegiatan di power satu tadi kan di khusus kegiatan-kegiatan musrenbang untuk ya oke lah kalau yang apa namanya keuangannya yang bersumber dari APBDes itu selesai. Tapi kalau yang keuangannya itu bergerak di level yang lebih tinggi, ya, contoh misalnya minta hotmix 3 miliar, kan nggak mungkin, gitu. Maka dialihkanlah ke APBD kabupaten. Maka yang di power ketiga ini kita masuk dengan yang berada pada tingkat decision maker, ya, yang paling decision maker di tingkat um, di tingkat apa namanya di tingkat kabupaten itu ya. Oke. Namun dia hanya cukup menyampaikan pendapat dan arahan, namun bisa mempengaruhi bisa bisa mempengaruhi apa yang ada yang sudah terbentuk yang sudah apa namanya. Oh, maaf ini ada suara ya. Bisa mempengaruhi ya hasil dari musrenbang tanpa mengikuti musrenbang itu gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan kekuasaan yang ketiga. Dan ini dilakukan oleh invisible actor. Kalau di elit lokal tadi
aktor-aktornya masih lihat gitu, masih bisa dilihat gitu. Orangnya siapa-siapa aja. Tapi kalau yang invisible actor ini cuma antara dia dengan yang memegang dokumen itu. Merubah gitu ya, merubah. Seharusnya di desa A digerakkan ke desa B gitu. Artinya pada saat komunikasi itu juga terjadi deliberasi di situ ataupun komunikasi. Namun tidak diimbangi oleh authentic dialog dan tidak diimbangi oleh kepentingan yang interdependence atau kepentingan yang uh, uh, saling bergantungan, namun hanya dihadiri oleh diversity gitu. Nah, terjadi pada ranah informal dan dilakukan oleh aktor non lokal. Nah, artinya ya orang-orang yang bukan memang berada pada di situ gitu. Siapa aktornya bisa jadi uh, pimpinan daerah, bisa jadi DPR dan sebagainya gitu ya. Oke, nah di sini baru penjabarannya. Sebenarnya saya sudah jelaskan yang tadi ya. Nah, power satu, power 2, power 3 mengaktifkan apa dia? Mengaktifkan dimensi keragaman. Dimensi kemudian power 2 dimensi keragaman dan saling ketergantungan. Kemudian power ketiga dimensi keragaman, invisible power pada closed space gitu ya, ruang yang tertutup. Nah, interaksinya juga bisa dilihat, prioritasnya, dialog kritisnya tentang apa, basisnya juga apa. Contoh misalnya di dalam ruang pertama itu artinya musrenbang des, ya. Dialog kritisnya itu adalah mempertahankan usulan. Oke. Nah, sebelum musrenbang des kan ada musrenbang tingkat dusun yang dihadiri oleh kepentingan-kepentingan tertentu saja umumnya lah kan gitu. Itu pada power kedua. Nah, yang terjadi dialog kritis itu adalah digagas oleh elit lokal, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, persiapan argumen yang akan dibawa di lapisan pertama nanti gitu. Nah, nanti ini kamu usulkan ini ya. Kemudian nanti kita pilih yang paling bagus untuk berretorika ya, untuk mempertahankan pendapat. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Nah, ini ada ini secara psikologis juga ini mempengaruhi juga nanti gitu ya. Makanya dipilih tuh ke kelompoknya tuh yang memang contoh perempuan, ke kelompok perempuan yang memang benar-benar nanti perwakilan yang bagus ya di dalam mengutamakan pendapat gitu ya. Kemudian di power ketiga, nah dialog kritisnya apa nih? Upaya mengarahkan proyek oleh pelaku non lokal gitu. Tindakannya dirasakan hanya ketika perencanaan telah mencapai definitif. Nah, jadi udah capek-capek nih kita bicara di Musrenbang, udah selesai lah berita acaranya, ini aja kegiatannya, kegiatan ini dilakukan di daerah ini aja gitu ya. Namun ternyata ketika ketok anggaran bukan di situ kegiatannya. Kegiatannya tetap ada, cuma dialihkan ke desa yang lain gitu. Nah, ini contoh ya Musrenbang Des sebelah kiri itu yang ranah formal. Kemudian ada ranah informal, ini tadi yang layer kedua tadi ya. Nah, ini layer kedua tadi bisa mereka di apa namanya? Bisa di apa namanya? Di 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 dusun, di warung ya, bisa di waktu apa namanya kumpul ibu-ibu, kemudian waktu rapat memang, kemudian ada PKK. Jadi ini ruang-ruang informal tadi yang mempengaruhi ruang formal yang sebelah kirinya. Artinya sudah disetting dulu di sini, nanti di sini tinggal tepuk tangan aja gitu tuh ceritanya. Jadi makanya perdebatan di Musrenbang itu tidak banyak. Malahan datang bicara sebentar pulang. Secara Musrenbang itu disitulah diinginkan ada perdebatan di situ, ada kira-kira yang lebih penting dialog yang otentik yang berkembang di dalam musyawarah. Namanya musyawarah. Kalau nggak musyawarah, nggak ada perdebatan,
tidak ada tukar pikiran, namanya sosialisasi, kan gitu ya. Dakwah lah kan gitu ya. Nah ini dia kalau kekuasaan yang tiga tadi. Nah ini yang paling jago ini. Kekuasaan informal mengalihkan proyek yang sudah disepakati dari desa A ke desa B. Nah deliberasi antar invisible actor yang di ruang tertutup ya bekerja lebih kuat dalam menentukan hasil musyawarah yang telah dilakukan pada arena lapisan pertama. Contoh misalnya sudah ditentukan di Musrenbang Des pembangunan jalan di dusun ini. Namun dia karena dia lebih kenal di dusun yang satu lagi, langsung diteleponnya, Pak, ubah itu ya hasilnya. Ah, di situ dia jagonya ngubah ya. Oke, ini relasi antar lapisan pertama, kedua, dan tiga. Oke, lapisan pertama mengkonfirmasi terjadinya dialog otentik. Lapisan kedua mempengaruhi lapisan pertama dengan men-setting unsur keragaman kepentingan. Lapisan ketiga mempengaruhi lapisan pertama ya dengan men-setting unsur keragaman kepentingan kan gitu ya. Oke, arena informal dapat mendistorsi. Nah, itu tadi arena informal. Arena 2 dan 3 tadi ya dapat mendistorsi deliberasi ideal. Juga dapat meningkatkan pencapaian deliberasi itu sendiri atau kreatif. Nah, ini kalau antitesisnya ternyata ya eh, kepala dusun, tokoh masyarakat itu sudah yang benar-benar memikirkan dengan tepat, tidak atas dasar kepentingannya sendiri, untuk proyek-proyek pembangunan yang ini elit lokal tadi ya, yang memang dibutuhkan masyarakat. Dia sudah jago, berarti kreatif gitu ya. Tapi kalau dia kalau dia hanya untuk kepentingan dia aja, maka destruktif itu ya. Nah, namun kasus menunjukkan bahwa arena informal menjembatani terjadinya dialog otentik di arena pengambilan keputusan. Walaupun sebenarnya itu kita lihat dialog otentiknya itu kelihatan semu karena tidak banyak, nggak terlalu banyak. Kita juga membedakan bahwa ada deliberasi terarah, yaitu dialog terbuka yang dapat dievaluasi atau diawasi oleh semua pemangku kepentingan. Namun ada juga deliberasi terputus-putus dialog di arena informal yang dipelopori oleh berbagai elit lokal. Jadi dia putus-putus, habis ini, habis ini, habis ini bergerak gitu ya. Oke, itu aja saya pikir. Terima kasih. Nah, kalau ini nanti insya Allah minggu depan Pak ya kita pelajari lagi. Uh, Silahkan bagi mahasiswa yang ingin bertanya. Kita kasih waktu kurang lebih 5 menit lah ya. Silakan dari pembahasan saya tadi. Itu sebenarnya menarik kalau kalau mahasiswanya benar-benar ke lapangan, nah itu terjadi pergerakan proyek yang seharusnya di desa ini ternyata bergerak di situ karena karena situasi sosiologis yang memungkinkan untuk itu gitu ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Nuni, ada mau ditanyakan? Oh, ini saya absen dulu ya, sebelum selesai ya. Oke. Handphonenya kenapa nih? Oh, hidupin dulu. Nggak hidup apanya. Internet nih. Mbak Nuni, ada mau disampaikan? Valentina, pas? Cukup. Ya, absen ya. Yang mau nggak hadir ya. Kalau di masyarakat itu yang baik enak kali. Tapi kalau ada yang dia memang suka jiwanya berontak, baik pun yang kita bilang di debatnya gitu ya. Memang ada memang masyarakat yang memang nurut, ada yang enggak gitu ya. Ya tergantung sosiologinya juga itu. Ananda Revilia. Oke, Ananda Revilia. Hadir, Pak. Hadir.
Anindya Liliani hadir. Ayunda Hadir, Pak. hadir. Revalina Dwi Istia, Reva. Hadir, Pak. Oh ya ada sebelah kiri bawah. Rosa, nah ini Hadir, Pak. hadir ya. Sela Rizky Junizar, Sela. Oke, Sela hadir. Valentina Dona. Valentina. Hadir, Pak. Oke, sih. Nunik, Hadir, Pak. Hadir. tadi. Nur Alifa. Hadir, Pak. Oke, ayo semua alhamdulillah ya. Baik, itu saja dari saya. Semoga kita sukses, sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini informasi dari mahasiswa. Kalau tidak bergeser, insya Allah minggu depan ini UTS Pak. Oh iya ya, oke. Jadi nanti misal minggu depan dilaksanakan UTS, nanti saya info kita off 1 minggu, nanti minggu berikutnya kita lanjut lagi. Gitu ya. Oke. Boleh. Soalnya dari siapa Pak biasa? Biasanya dari saya Pak. Oh ya, oke. Ya, untuk memenuhi apa namanya perkuliahan di kelas. Oke, berarti minggu depan kita off, minggu depannya lagi lanjut ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Oke, mungkin itu dulu ya. Monggo Pak, kalau mau Oke, lanjut aktivitas. Oke, nutup ya. Baik, terima ya. kasih Pak Suprapto dengan disampaikannya tadi informasi dari kami sekian aja. Semoga kita dalam sehat walafiat ya, sukses. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.